Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 MI 2020B yang beranggotakan saya Jasmine Sarah Magnolia dengan NIM 20051397078. Saya Rizka Nurul Septiani Hakim dengan NIM 2005.397026. Saya Nisa Amalia dengan NIM 200513976038. Di sini kami mengambil judul yaitu analisis pemilihan pegawai teladan dengan metode TOPSIS studi kasus kantor BPS Provinsi Jawa Timur. Lalu di halaman pertama ini terdapat login, yaitu kita harus memasukkan username terlebih dahulu, yaitu admin. Lalu memasukkan passwordnya. Setelah mengetik username dan password, kita diarahkan untuk masuk ke beranda, yaitu di beranda ini ada di header terdapat nama kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Lalu sebelahnya ada admin, yaitu ada dua menu, yaitu profil dan keluar. Lalu di situ ada pemilihan pegawai teladan yang menggunakan metode TOPSIS. Lalu di sebelah kanannya itu ada hari Selasa, yaitu pada hari ini. Lalu ada latar belakang. Badan Pusat Statistik dan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kantor BPS Provinsi Jawa Timur secara rutin memberikan penghargaan kepada pegawai teladan setiap tahunnya. Penghargaan diberikan berdasarkan proses pemilihan karyawan terbaik yang dilaksanakan oleh bidang HRD atau Human Resource Development. Pegawai teladan dipilih dan diputuskan berdasarkan kriteria dan subkriteria yang memiliki nilai intensitas kepentingannya masing-masing yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Pegawai merupakan suatu bagian paling penting dalam kemajuan perusahaan. Perkembangan perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas pegawai yang bekerja pada perusahaan tersebut. SPK dapat digunakan sebagai alat dalam membantu kantor BPS Provinsi Jawa Timur untuk menentukan pilihan pegawai teladan yang berhak mendapat penghargaan. SPK dibangun dan dilakukan dengan memperhitungkan kriteria dan alternatif yang ada. Salah satunya dengan menerapkan metode perhitungan TOPSIS. Secara umum, dapat 3 alasan utama terkait TOPSIS yang banyak digunakan dalam pembuatan SPK. Pertama, konsep yang sederhana serta cukup mudah dipahami. Kedua, komputasi yang efisien. Yang ketiga, mempunyai kemampuan dalam mengukur kinerja relatif dan dari banyak alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana dan tidak rumit. Di tabel pegawai ini terdapat 10 nama pegawai yang sudah dipilih oleh pimpinan perusahaan sebagai pegawai teladan. Di tabel pegawai ini terdapat kolom nomor, kolom NIP, kolom nama, kolom jenis kelamin, kolom tempat lahir, kolom tanggal lahir, kolom jabatan, dan juga kolom setting. Di kolom setting ini terdapat fitur edit, di mana admin dapat mengedit nama dan nama, NIP, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga jabatan dari setiap pegawai. Selanjutnya ada fitur untuk menghapus apabila admin ingin menghapus nama dari salah satu pegawai yang ingin dihapus. Selanjutnya terdapat fitur tambah pegawai. Di tambah pegawai ini admin dapat menuliskan NIP baru,
nama baru dari pegawai tersebut, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga jabatan apa yang sedang dinaungi oleh pegawai tersebut. Kemudian terdapat submenu yaitu data kriteria. Di sini terdapat 5 kriteria sebagai penilaian pada setiap pegawai teladan. Yaitu yang pertama ada absensi, kemudian ada masa kerja, pendidikan, kedisiplinan, dan kejujuran. Di tabel kriteria ini juga terdapat fitur untuk mengedit dengan klik tombol warna hijau untuk mengganti nama kriteria atau atribut. Lalu klik simpan jika sudah selesai mengedit. Otomatis tabel kriterianya akan terubah. Lalu selanjutnya ada fitur menghapus. Lalu terdapat fitur tambah kriteria. Kemudian terdapat data pembobotan. Pada data pembobotan di sini tuh bisa ada tambah bobot, lalu ada untuk mengedit bobot. Nah, di sini tuh untuk mendapatkan hasil keputusan, jika ingin mendapatkan yang terbaik, dapat memilih bobot yang sangat baik. Lalu jika untuk mendapatkan keputusan terendah, dapat memilih bobot yang sangat rendah. Di bobot ini bisa disetting, yaitu untuk mengubah nama bobotnya. Beserta nilainya juga bisa disetting, diedit. Lalu bisa untuk menghapus nama bobotnya. Bisa juga untuk menambahkan bobot yang ingin ditambahkan. Kemudian selanjutnya terdapat menu data klasifikasi. Yaitu yang pertama ada submenunya data himpunan kriteria. Berisikan 5 kriteria tersebut dengan nilai-nilainya. Yang pertama yaitu ada absensi. Jika pegawai memasuk dalam 1 bulannya lebih dari 29 hari akan mendapatkan poin atau nilai 9. Jika sekitar 25-28 hari akan mendapatkan nilai 8. Lalu jika masuk hanya sampai 20-25 hari mendapatkan nilai 7. Di sini nama dan nilai dapat diedit dengan klik tombol warna hijau. Jika ingin diubah, nanti otomatis akan terubah. Di sini pun juga terdapat fitur tambah himpunan. Lalu yang kedua ada himpunan kriteria yang kedua masa kerja. Masa kerja di sini yaitu jika pegawai sudah bekerja menjadi pegawai dalam BPS Provinsi Jawa Timur sekitar 2021 sampai 2020 akan mendapatkan nilai 9,5. Jika 2001 sampai 2015 saja mendapatkan nilai 8. Lalu dari 2001 sampai 2010 akan mendapatkan nilai 7, dan 2001 sampai 2008 mendapat nilai 6. Serta yang terakhir yaitu masa kerjanya 2001 hingga 2006 akan mendapatkan poin 5. Di sini juga sama akan bisa mengedit dengan klik tombol warna hijau. Nanti akan diubah, tinggal dirubah dan klik tombol simpan. Otomatis juga akan tersimpan. Terus yang ketiga yaitu pendidikan. Kriteria pendidikan di sini yaitu dilihat berdasarkan pendidikan terakhirnya, yaitu SMA atau SMK mendapat nilai 6,5, yang kedua yaitu D3 mendapat nilai 7, S1 atau sarjana
Pertama itu mendapatkan nilai 8, yang kedua mendapatkan nilai 9, terus yang ketiga atau profesor mendapat nilai 10. Di sini juga dapat diedit dengan klik tombol warna hijau. Lalu yang keempat yaitu kriteria kedisiplinan. Jika pegawai maksudnya sangat disiplin, orangnya disiplin, akan mendapatkan nilai 9. Jika disiplin saja, mendapatkan nilai 7, dan cukup disiplin mendapatkan nilai 5. Dan dapat diedit dengan klik tombol warna hijau dan menghapus klik warna biru. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu kriteria kejujuran. Jika pegawai sangat jujur, akan mendapatkan nilai 8, lalu jika pegawai hanya jujur saja, dapat nilai 7, lalu jika cukup jujur, mendapat nilai 6. Di sini juga dapat mengedit dan menghapus. Lalu yang kedua, yaitu submenu proses klasifikasi. Di proses klasifikasi ini, setiap pegawai diisi 5 kriteria yang tadi sudah saya sebutkan dengan mengklik tombol warna edit klasifikasi. Di sini setiap admin dapat mengisi data-datanya. Yang pertama yaitu ada Aditya Bagus Suwito, pegawainya absensinya lebih dari 29 hari, tinggal klik yang 29 hari. Lalu masa kerjanya juga bisa dipilih yang sesuai dengan nilainya. Lalu pendidikan juga dapat dipilih sesuai dengan sarjana terakhirnya. Lalu kedisiplinan juga dapat dipilih berdasarkan nilainya. Dan jika terisi semua, tinggal mengklik tombol simpan. Semua datanya diisi dari pegawai nomor 1 hingga pegawai nomor 10. Jika sudah terisi semua, akan melalui proses selanjutnya, yaitu menganalisa hasilnya. Karena ini untuk mendapatkan nilai yang terbaik, mendapatkan keputusan pegawai teladan yang terbaik, yaitu kita mengklik sangat baik semua. Kriteria yang pertama tadi sangat baik, kriteria kedua juga sangat baik, kriteria ketiga juga sangat baik, selanjutnya sangat baik, dan yang terakhir pun juga sangat baik. Sehingga akan menghasilkan keputusan pegawai teladan. Lalu klik submit analisa. Muncul hasil analisanya, yaitu yang pertama matriks, perhitungan matriks dari setiap pegawai. Akan muncul di sebelah sini, yang pertama. Lalu yang kedua ada rating kinerja ternormalisasi yang sudah dinormalisasikan. Lalu yang ketiga ada rating bobot ternormalisasi. Yang keempat yaitu solusi ideal positif. Sehingga dapat ideal yang positif juga ideal yang negatif. Yaitu kalau ideal positif yang sangat baik tadi, kalau ideal negatif itu yang sangat rendah tadi. Lalu mendapatkan jarak positif, yaitu mendapatkan nilai pegawai teladan yang sangat terdekatnya. Dapat dilihat di sini jarak terdekatnya. Terus dapat melihat jarak terjauhnya juga dengan jarak negatif. Lalu yang terakhir akan menghasilkan sebuah nilai keputusannya, yaitu didapat pada alternatif yang ke-7, yaitu Fahri Ramadan dengan nilai tertingginya 0,95521. Yang kedua yaitu dapat dilihat juga alternatif kelima Evelyn, yang ketiga juga dapat terlihat di alternatif ketiga yaitu AFIJ. Sehingga hasil keputusannya yaitu pegawai teladan didapat oleh alternatif ke-7 Fahri Ramadan. Kemudian terdapat laporan hasil
kita mengerjakan tugas ini, yaitu kata pengantar, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan berupa laporan dengan tepat waktu. Berikut kami persembahkan laporan yang telah selesai dengan judul Analisa Pemilihan Pegawai Teladan dengan Metode TOPSIS, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan pembaca. Dalam penyusunan laporan ini tentu tak lepas dari penghargaan dan bimbingan dari dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, yakni Bapak Andi Iwan Nurhidayat Eskom MT. Maka kami ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada beliau serta beberapa pihak yang telah membantu dan menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya. Laporan ini memang jauh dari kata sempurna, tetapi kami sudah berusaha sebaik mungkin. Untuk itu kami ucapkan maaf apabila ada salah kata. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya ada bagian bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Pegawai merupakan lalu ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, lalu ada manfaat penelitian, selanjutnya ada bab 2 yaitu landasan teori yang berisi pengertian SPK TOPSIS, lalu langkah penerapan TOPSIS. Yang pertama membuat matriks normalisasi, yang kedua menentukan matriks keputusan yang berbobot atau Y, yang ketiga menentukan matriks solusi ideal positif dan negatif, yang keempat menentukan jarak solusi ideal positif dan negatif. Lalu di bab 3 ada metodologi penelitian, yaitu ada langkah-langkah penelitian. Lalu ada flowchart perhitungan metode TOPSIS. Seperti ini flowchartnya. Lalu di bab 4 hasil penelitian yaitu ada tampilan login, yaitu memasukkan username dan password, lalu klik sign in. Setelah itu masuk ke tampilan fitur dashboard, yaitu menunjukkan beberapa fitur yang tersedia, diantaranya ada master data, data klasifikasi, dan keluar. Lalu yang ketiga ada tampilan fitur master data. Yang pertama data pegawai, terdapat 10 data pegawai. Kedua ada data kriteria, terdapat 5 kriteria, yaitu absen, masa kerja, pendidikan, kedisiplinan, kejujuran. Yang ketiga ada data pembobotan, terdapat 5 bobot dari sangat rendah hingga sangat baik. Lalu ada tampilan fitur data klasifikasi. Yang pertama ada data himpunan kriteria. Terdapat 5 macam kriteria, yaitu lebih dari 29 hari nilainya 9. Lalu 25 sampai 28 nilainya 8. Lalu 20 sampai 25 nilainya 7. Lalu ada kriteria absensi. Terus ada kriteria masa kerja, kriteria pendidikan, lalu kriteria kedisiplinan, kriteria kejujuran. Dan yang kedua ada proses klasifikasi untuk mengetahui hasil akhir. Yaitu ada yang ketiga hasil analisa. Selanjutnya memilih nilai sangat baik untuk dapat hasil akhir. Lalu program tersebut dapat menghasilkan perhitungan dengan metode TOPSIS dalam bentuk matriks normalisasi dan menunjukkan perhitungan nilai rating kinerja yang telah dinormalisasikan.
serta menunjukkan perhitungan nilai rating bobot yang telah dinormalisasikan. Lalu didapatkan hasil perhitungan matriks solusi ideal positif dan negatif. Sehingga dapat ditentukan perhitungan jarak terdekat atau positif dan jarak terjauh negatif. Setelah melalui semua proses perhitungan, didapatkan hasil akhir berupa nilai alternatif setiap pegawai. Dilihat dari hasil tertingginya didapatkan oleh alternatif 7 bernama Fahri Ramadan dengan jumlah nilai 0,9561, diikuti alternatif 6 Evelyn PS dengan nilai 0,8526 dan tertinggi ketiga alternatif 4 yaitu Aap Paijo dengan nilai 0,7437. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan penerapan metode TOPSIS, berhasil mendapatkan keputusan tentang pegawai teladan. Pada contoh pengujian yang dilakukan, diperoleh kandidat pegawai teladan dari alternatif ke-7 atas nama Fahri Ramadan dengan nilai 0,9561. Hasil perhitungan sistem telah divalidasi dengan perhitungan manual, didapatkan hasil yang sama, dan dapat dikatakan bahwa sistem yang telah menerapkan metode TOPSIS untuk menentukan pegawai teladan telah berjalan dengan baik dan sesuai. Yang kedua, ada saran. Untuk penelitian selanjutnya, bisa melakukan perbandingan metode antara TOPSIS dengan metode lainnya yang dirasa memadai untuk proses seleksi pegawai. Hal ini dilakukan untuk mengetahui metode mana yang lebih efektif untuk melakukan seleksi pada calon pegawai teladan. Sekian dari Selanjutnya, terdapat daftar pustaka dari beberapa referensi yang membuat laporan ini selesai. kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.